Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohul Hidayah dari kelas 10 TKL 1, ingin melakukan tugas wawancara terkait dengan tahlilan. Langsung saja ke pertanyaannya. Apa itu tahlilan? Tahlilan suatu kegiatan, yaitu mengirimkan suatu doa kepada arwah agar arwah merasa tenang dalam sana. Itu tahlilan. Mengapa tahlilan dilakukan? Tahlilan dilakukan itu adalah untuk mengenang arwah, yaitu dengan cara pengiriman doa. Di mana tahlilan biasa dilakukan? Tahlilan dilakukan biasanya di lingkungan, yaitu masyarakat yang sedang berduka. Kapan tahlilan biasanya dilakukan? Tahlilan dilakukan yaitu ketika keluarga atau kerabat tanda tolan yang sedang terkena musibah seperti kematian. Siapa yang biasa melakukan tahlilan? Yang biasa melakukan tahlilan adalah suatu tokoh agama, biasanya tokoh masyarakat dan lingkungan masyarakat terdekat. Bagaimana cara melakukan tahlilan? Nah, ini cara melakukan suatu tahlilan seperti yaitu membacakan kalimat, yaitu kalimat tahlil, istighfar dan seterusnya. Apa sih manfaat yang didapat dari tahlilan? Manfaat yang didapat dari tahlilan yaitu untuk menguatkan keimanan atau untuk mengenang arwah. Itu manfaat daripada tahlilan. Ya, itu saja dari saya yang mewawancarai Bapak Abdul Rahman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtada Ihsan dari kelas 10 TKL 1. Di sini saya akan melakukan wawancara. Sebelumnya perkenalkan dulu, di sini nama Bapak Ustadz Saiful Fatih yang akan saya wawancarai tentang yang namanya tradisi tahlilan. Langsung saja, untuk yang pertama, apa sih Pak tahlilan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tradisi tahlilan adalah tradisi di kalangan umat muslim Indonesia berupa pembacaan doa zikir, terutama kalimat la ilaha illallah dan ayat-ayat Al-Quran secara bersama-sama untuk menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Tahlilan juga berfungsi sebagai kegiatan silaturahmi dan menguatkan tali persaudaraan serta bentuk yaitu penghormatan dan peringatan terhadap almarhum seperti yang sering dilakukan pada hari ketiga, 7, 40 dan 100 bahkan sampai 1000 untuk mengenang hari kematian. Terus, mengapa sih Pak tahlilan itu bisa dilakukan? Tahlilan dilakukan itu untuk mengenang dan mendoakan orang yang sudah meninggal, memperkuat iman serta menjaga silaturahmi antar anggota keluarga dan masyarakat. Selain itu, tahlilan juga merupakan bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pembacaan kalimat-kalimat thayyibah seperti yaitu la ilaha illallah. Untuk waktunya, apa sih Pak tahlilan itu biasanya dilakukan? Tahlilan biasa diadakan yaitu pada biasanya malam hari, seringkali setelah itu sholat maghrib ataupun sholat isya. Selain itu, tahlilan juga rutin dilaksanakan secara bertahap setelah kematian seperti pada hari yang ke-7, 40, 100 yaitu ada juga yang sampai bahkan berkelipatan yaitu 1000 hari. Tahlilan juga bisa diadakan pada setiap malam Jumat sebagai kegiatan rutinan dengan jamaah. Dan di mana sih Pak tahlilan itu biasanya dilakukan? Tahlilan
tahlilan biasanya sering yang dilakukan yang pertama itu di rumah duka oleh keluarga yang berduka, tetapi bisa juga dilaksanakan di tempat lain yang disepakati seperti di madrasah ataupun di tempat-tempat lain. Selain itu tahlilan juga bisa dilakukan sendiri atau berjamaah yaitu kadang di makam almarhum dan juga dalam acara-acara keagamaan lainnya seperti tahlilan rutin yaitu membuat malam Jumat dan sebagainya. Itu bisa sering dilakukan untuk dilakukan pada jamaah. Terus siapa aja sih Pak yang biasanya melakukan tahlilan? Nah, biasanya yang melakukan tahlil itu diantaranya adalah keluarga dan kerabat terdekat almarhum atau almarhumah, serta dihadiri oleh yaitu tetangga dan masyarakat yang berkumpul. Tradisi ini sangat umum di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, terutama warga Nahdliyin yaitu Nahdlatul Ulama, merupakan bentuk yaitu penghormatan secara mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Dan bagaimana sih Pak cara melakukannya tahlilan itu? Tahlilan dilakukan dengan urutan, biasanya membaca doa-doa dimulai dari tawasul, mengirim pahala. Yang pertama membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat Anas, beberapa ayat yaitu dari Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah dan ayat kursi, dan diakhiri yaitu dengan bacaan tahlil seperti la ilaha illallah dan doa penutup. Niat yang ikhlas dan kekhusyukan sangat penting saat kita melakukan itu acara tahlil. Dan yang terakhir, apakah Bapak tahu sejarah yasinan awal mula dilakukannya? Yasinan bermula dari yaitu adaptasi tradisi lokal masyarakat Jawa oleh para penyebar Islam seperti Wali Songo yang memasukkan pembacaan surat Yasin ke dalam ritual selamatan dan tahlil untuk mendoakan leluhur. Tradisi ini kemudian berkembang menjadi budaya yang bertujuan mengirimkan doa, mempererat tali silaturahmi, dan bahkan menjadi pusat informasi di masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadikan ilmu yang manfaat maslahat untuk kita semua. Allahumma amin. Monggo ada lagi? Sudah cukup. Kita cukup yaitu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian wawancara dari saya, yaitu tentang tradisi tahlilan yang ada di daerah saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.